Semuanya, perkenalkan nama saya Andi Rifki Fauzi. Perkenalkan, nama saya Marsha Anastasia. Perkenalkan, nama saya Najwa Eka Prastuti. Baik, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membagikan hasil wawancara kami bersama seorang pebisnis yang telah sukses mengelola bisnis rumah bibit tanaman hiasnya selama 5 tahun. Beliau akan membagikan wawasan mengenai bagaimana memulai dan mengembangkan bisnis dan tantangan yang dihadapi serta peluang besar yang bisa diraih di tengah tren hijau yang semakin meningkat. Nah, apa sih itu agribisnis? Agribisnis adalah sebuah sektor yang sedang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap keindahan dan penghijauan lingkungan. Tanaman hias bukan hanya memberikan estetika, tetapi juga berperan dalam menjaga kualitas udara serta menciptakan suasana yang lebih sehat di ruang-ruang kita. Modal yang diperlukan untuk mendirikan rumah bibit tanaman ini sangat bergantung pada beberapa faktor penting seperti skala bisnis, lokasi, dan juga teknologi yang diterapkan. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari narasumber, modal yang diperlukan untuk mendirikan rumah bibit tanaman ini dapat bervariasi, bergantung pada kebutuhan dan juga kondisi spesifik usahanya. Dalam kasus ini, beliau mengungkapkan bahwa modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan rumah bibit tanaman ini relatif kecil, berkisar di angka ratusan ribu rupiah. Bibit-bibit tanaman yang ada mencakup beberapa tanaman hijau yang dijual di tokonya. Menariknya, beliau juga mengungkapkan bahwa mereka seringkali melakukan barter sesama pebisnis tanaman hijau di mana tanaman tersebut belum ada atau belum tersedia di tokonya. Cara ini sangat membantu dalam menemukan atau sangat membantu dalam memperluas variasi tanaman hijau tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Selain itu, untuk biaya peralatan dan lahan, narasumber mengungkapkan bahwa modal tambahan lebih signifikan, yaitu berkisar di angka puluhan juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membangun fisik rumah bibit tanaman dengan desain sederhana, serta untuk membeli peralatan dasar yang diperlukan dalam operasional sehari-hari. Peralatan tersebut mencakup seperti rak, bibit, tray untuk penyemaian, serta sistem penyiraman. Yang penting dalam merawat dan menjaga bibit agar tetap tumbuh dengan optimal. Narasumber menjelaskan bahwa modal yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya itu berasal dari berbagai sumber. Sumber yang pertama itu berasal dari tabungan pribadi, di mana tabungan pribadi ini dikumpulkan secara bertahap selama beberapa tahun. Dan setelah tabungan ini sudah terkumpul, narasumber mulai membangun bisnisnya dengan menanamkan modal awal yang berasal dari tabungan ini. Tabungan ini juga digunakan untuk melengkapi perlengkapan bisnis tanaman bibit, dan juga sumber yang kedua yaitu berasal dari dukungan finansial keluarga, di mana dukungan dari keluarga ini tidak hanya menambahkan modal usaha, tetapi juga membuat si narasumber ini menjadi lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya secara inovatif dan agresif. Narasumber mengakui bahwa beliau belum mencatat bukti transaksi secara konsisten dalam pembukuan. Beliau menyatakan bahwa beliau hanya mengandalkan ingatan saja serta catatan informal dalam melacak transaksi, termasuk pembelian bibit,
peralatan, serta penjualan kepada pelanggan. Meskipun cara ini terlihat cukup, namun seiring perkembangan bisnis, narasumber mengatakan bahwa hal ini kurang efektif dan dapat menyulitkan dalam proses pengolahan keuangan di masa depan. Oleh karena itu, narasumber menyadari pentingnya memiliki sistem pembukuan yang teratur. Dengan mencatat setiap transaksi, beliau yakin usaha rumah bibit tanamannya dapat dikelola secara lebih profesional, memudahkan pemantauan arus kas, dan membantu pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Narasumber berkomitmen untuk menerapkan sistem pembukuan yang lebih disiplin dalam waktu yang dekat. Percaya bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan membuat usahanya lebih stabil dan siap menghadapi tantangan di masa depan, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Narasumber mengelola usaha rumah bibit tanamannya tanpa berencana untuk merekrut karyawan di masa yang akan datang. Dengan menjalankan bisnisnya sendiri, beliau merasa lebih dapat mengontrol kualitas produk dan layanannya, serta mengelola biaya operasional dengan lebih efisien. Narasumber berkomitmen untuk terus mengembangkan usahanya secara mandiri, mengandalkan dedikasi dan komitmennya terhadap bisnis. Beliau telah menjalankan bisnis penjualan bibit selama kurang lebih 5 tahun. Dalam perjalanan tersebut, beliau menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap usaha ini. Keberhasilan bisnis ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pelanggan dan kepercayaan yang diberikan kepada beliau. Selain itu, beliau juga berusaha untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk maupun dalam pelayanan kepada pelanggan. Dengan semangat untuk membangun komunitas yang lebih baik, beliau selalu terbuka untuk menjalin kerjasama. Menurut narasumber, perizinan tidak diperlukan untuk menjalankan usahanya karena menurut beliau dalam menjalankan bisnis, beliau hanya menggunakan lahan pribadi serta segala fasilitas pendukung operasional usahanya merupakan milik pribadi. Beliau merasa bahwa beliau tidak membutuhkan izin dari pihak manapun untuk menjalankan bisnisnya karena tidak menggunakan lahan pribadi maupun fasilitas yang diatur oleh pemerintah. Menurut pandangan beliau, dengan kepemilikan pribadi untuk menjalankan bisnis membuat beliau merasa bebas dalam menjalankan bisnisnya serta tidak ada intervensi dari pihak luar manapun. Namun, meskipun beliau tidak memerlukan izin, perlu untuk kita semua yang ingin memulai bisnis mencatat bahwa surat perizinan itu memiliki peran penting terutama dalam memastikan bahwa usaha yang telah kita jalankan itu sudah memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Selain itu, dengan surat perizinan yang lengkap dapat meningkatkan kredibilitas usaha kita serta dapat memberikan perlindungan hukum jika di kemudian hari terjadi sengketa atau persoalan hukum. Menurut narasumber, metode pemasaran yang diterapkan oleh beliau cenderung lebih mengedepankan interaksi langsung dengan pelanggan, di mana pemesanan hanya dapat dilakukan secara tatap muka dan melalui kontak langsung. Beliau tidak menyediakan opsi pemesanan melalui platform online karena berfokus pada pendekatan yang lebih personal dan eksklusif. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan dan produk yang diberikan tetap terjaga dengan baik. Meskipun saat ini banyak usaha yang beralih ke pemasaran online, beliau lebih memilih cara ini untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih menyeluruh kepada pelanggannya. Baik, narasumber menjelaskan bahwa jika terjadi penurunan permintaan di pasar, maka beliau akan melakukan variasi terhadap penjualan bibit tanaman yang akan dia jual. Tentu saja harus sesuai dengan permintaan di pasar. Serta mereka juga akan mulai menjual
pupuk organik, pot, dan peralatan perkebunan lainnya, sehingga dapat diharapkan para pelanggan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan perkebunannya, dan juga untuk menjaga stabilitas keuangan bisnis walaupun terjadi penurunan permintaan terhadap bibit tanaman. Secara keseluruhan, meskipun bisnis ini akan mengalami tantangan ke depannya, beliau optimis bahwa dengan strategi yang tepat dan dedikasi yang tinggi, bisnis ini akan selalu berkembang di masa yang akan datang. Beliau percaya bahwa dengan komitmen dan usaha yang sungguh-sungguh, beliau dapat mengembangkan bisnis ini dengan tepat dan menghasilkan bibit yang berkualitas. Beliau juga mengungkapkan pesan untuk para pengusaha muda yang akan memulai bisnisnya. Apa kira-kira pesan Pak untuk anak muda yang mau menjalankan bisnis seperti ini? Anak muda tetap semangat untuk menjalankan bisnis. Oh. Begitu.